Dan di sini udah masuk ya, beneran di Indodax gua 1207 USDT udah berhasil landing. Dan kalau misalkan kita lihat di sini si saldo gua juga udah bertambah ya. Dari yang tadinya 40 jutaan sekarang udah bertambah jadi 60 jutaan. Jadi bisa dibilang untuk proses pencairannya ini cepet banget sih, nggak ada delay-delaynya sama sekali. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlandu Sinaga ya. Dan masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas gimana caranya supaya bisa dapetin penghasilan dari internet mulai dari ratusan ribu per hari bahkan sampai jutaan rupiah ataupun puluhan juta rupiah per bulan. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang cara dapetin penghasilan ratusan ribu per hari atau bahkan jutaan sampai puluhan juta per bulan, itu tuh sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Entah itu dengan cara blogging, jualan online, ataupun jadi YouTuber. Nah, cuma untuk beberapa hal tadi tentunya kita memerlukan yang namanya skill. Dan tentunya skillnya juga bukan skill basic lagi, tapi udah skill dengan cakupan yang bisa dibilang cukup expert. Nah, kemudian pertanyaannya, ada nggak sih sebenarnya cara atau metode yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan penghasilan dari internet dengan cukup besar, tapi dengan skill yang nggak perlu terlalu expert gitu, atau nggak terlalu ahli banget? Nah, kalau misalkan ditanya kayak gitu, tentu aja ada. Dan metode yang paling sering gua pakai untuk menghasilkan kurang lebih ratusan ribu per hari, bahkan sampai puluhan juta per bulan dan udah terbukti itu adalah dengan melalui trading kripto. Nah, untuk trading kripto sendiri, untuk skillnya tuh sebenarnya kalau misalkan kita bandingkan dengan skill jualan online ataupun skill YouTuber ataupun skill menulis di blogger, tentunya skill di trading kripto ini masih lebih mudah untuk dipahami buat kalian yang awam sekalipun gitu, dan untuk hasilnya juga bisa langsung kelihatan jelas jika dibandingkan ketika kita mulai mencari uang dengan metode-metode seperti kayak jadi YouTuber, blogger ataupun jualan online gitu. Nah, sebenarnya untuk bisa mulai trading di market kripto itu tuh gue udah sering banget bahas di video-video gue sebelumnya, dan udah banyak beberapa metode basic yang gue share ke kalian yang tentunya mungkin bisa kalian manfaatin untuk bisa mendapatkan profit ataupun cuan secara maksimal dari market kripto. Nah, tapi karena di video-video gue sebelumnya itu gue lebih sering nyontohinnya pakai komputer ataupun pakai desktop, dan kebetulan beberapa dari kalian banyak yang komen pengen dicontohin caranya trading di market kripto menggunakan HP aja. Nah, sesuai dengan requestan kalian, di video kali ini gue akan contohin gimana caranya scalping di market kripto cuma dengan menggunakan HP kita aja melalui aplikasi trading kripto yang paling sering gua pakai, yaitu melalui Bitget. Karena selain dari kredibilitasnya sendiri udah terbukti, Bitget sendiri merupakan sponsor resmi dari klub sepak bola asal Italia yaitu Juventus, dan juga sponsor resmi dari pemain sepak bola Lionel Messi. Jadi untuk kredibilitasnya nggak usah diragukan lagi ya teman-teman. Oh ya, khusus buat kalian para pengguna baru Bitget, saat ini Bitget lagi ngadain event dan juga promo berhadiah total sampai $50 untuk kalian para pengguna baru yang berada di wilayah Asia Tenggara. Yang dimana melalui event ini, kalian bisa berkesempatan untuk dapetin bonus trading sebesar $15 hanya dengan daftar dan melakukan deposit untuk pertama kali di market future-nya Bitget. Oh ya, untuk promo ini sendiri terbatas hanya untuk 2000 pengguna pertama yang daftar dan melakukan deposit pada periode 1 Desember jam 16.00 sampai dengan 31 Desember jam 22.59 waktu Indonesia Barat tahun 2022. Kemudian pada event tersebut, kalian juga bisa dapetin reward token spesial berupa fan token senilai 10 USDT yang terbatas untuk 500 pengguna pertama aja. Dan hadiah yang terakhir, melalui event ini kalian juga berkesempatan untuk dapetin reward tambahan sebesar 25 USDT apabila kalian udah melakukan trading dan masuk ke dalam peringkat 20 besar jumlah profit tertinggi pada periode event tersebut. Sebagai catatan, periode event ini sendiri berlangsung dari tanggal 1 Desember hingga 31 Desember 2022 ya teman-teman. Dan para pemenang dari event ini akan diumumkan dan ditentukan setelah event ini berakhir tanggal 31 Desember. Nah, untuk info lebih lanjut seputar event ini dan detailnya kayak gimana, kalian bisa klik aja link yang ada di bawah ini ya. Nah, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja ya. Di sini gue akan langsung contohin gimana sih caranya bisa dapetin puluhan juta melalui market kripto dengan menggunakan aplikasi Bitget ini. Jadi pertama-tama di sini kalian bisa langsung download dulu aja aplikasi Bitgetnya dengan cara klik link downloadnya yang ada di bawah ini ya, yang udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Nah, oke, jadi kalau misalkan kalian udah download aplikasinya, itu nanti si aplikasi Bitgetnya akan ada di Play Store ya teman-teman. Tampilannya tuh kayak gini, kalian tinggal download atau install aja aplikasinya. Nah, kebetulan di sini gue udah download dan install aplikasi Bitget ini udah cukup lama, jadi di sini gue langsung buka dan masuk aja ke akun Bitget gue. Nah, jadi di sini seperti yang kalian lihat ya, Bitget ini tuh merupakan salah satu platform kripto pertama yang mensponsori pesepak bola profesional yang udah cukup terkenal, yaitu Lionel Messi. Nah, kemudian buat kalian yang bertanya-tanya untuk bisa dapetin profit dari Bitget ini dengan cara scalping menggunakan HP, itu caranya gimana bang? Nah, jadi caranya tuh hampir sama seperti yang gue pernah contohin di akun Bitget
Bitget gua yang waktu itu kita menggunakan komputer ya untuk nyontohinnya. Nah, di sini karena banyak banget dari kalian yang minta dicontohin untuk menggunakan HP, jadi di sini gua akan contohin cara scalping di Bitget menggunakan HP. Nah, jadi pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah di sini kalian tinggal masuk dulu ke kolom aset kalian ya teman-teman. Kalau misalkan di sini kalian udah punya asetnya, habis itu kalau udah di sini nanti akan ditampilkan berapa banyak aset yang kalian miliki, baik itu hasil deposit, hasil profit ataupun hasil bonus gratisan yang kalian dapat. Nah, untuk bisa scalping di Bitget, pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah di sini kalian wajib memindahkan si aset kalian itu ke aset future kalian yang ada di sini. Misalkan ini kan gua masuk ke akun spot gua, kemudian di sini karena kebanyakan saldo gua itu adalah di spot. Jadi di sini supaya bisa mulai trading di Bitget, ini si saldo kita yang ada di USDT ini mesti kita transfer dulu dengan cara klik transfer di sini ke akun USDTM kita. Nah, ini ya dari spot ke USDTM. Terus abis itu di sini kalian tinggal cantumin berapa banyak saldo USDT yang mau kalian transfer ke akun future kalian. Misalkan ini ya, gua ganti dulu dari BTC ke USDT, kemudian abis itu di sini kalian tinggal masukin berapa banyak jumlah yang mau kalian transfer. Kemudian abis itu setelah kalian udah selesai memasukkan nominalnya, di sini kalian tinggal klik confirm transfer aja, maka nanti secara otomatis si saldo spot kalian yang ada di sini akan langsung dipindahin ke saldo future kalian yang ada di sini. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian abis itu kalau si saldo future kalian udah terisi, barulah di sini kalian udah bisa melakukan scalping. Nah, untuk cara scalpingnya, di sini kalian tinggal masuk aja ke kolom future yang ada di sini. Kemudian abis itu nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini, tampilan market crypto, yang dimana nanti di sini kalian udah bisa melakukan scalping crypto, baik itu di market manapun terserah kalian bebas mau pilih di market mana kalian trading. Nah, untuk marketnya sendiri di sini kalau misalkan kalian mau ganti market, ini kalian tinggal klik yang BTC sini. Kemudian nanti di sini akan ada banyak market yang bisa kalian pilih, mulai dari Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Litecoin dan lain-lain. Itu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini kalian pengen scalping di Bitcoin, ini kalian tinggal klik aja Bitcoin yang ada di sini. Nah, kemudian habis itu kalau udah di sini kalian yang di kolom cross ini, di kolom yang paling atas kiri atas ini, jangan lupa ini crossnya kalian aktifin, jangan yang isolated, karena gua nggak nyaranin sih buat pemula itu aktifin yang isolated, karena kalau misalkan kalian aktifin isolated, biasanya ketika kalian minus sampai melebihi batas modal yang kalian taruh, nantinya kalau misalkan ini nyala mode isolatednya, si modal kalian yang nggak kalian taruh di future itu biasanya akan ditarik juga untuk menyelamatkan status trading kalian agar si posisinya tetap on gitu. Nah, tapi meskipun itu kelihatannya bagus, tapi sangat beresiko menurut gua, karena dengan menyalakan isolated ini kalian bisa beresiko untuk kehilangan modal yang lebih gede lagi. Jadi di sini gua nggak sarankan kalian pakai mode isolated, pakai mode yang cross aja. Jadi kalau misalkan budget kalian untuk trading future ini misalkan pahit-pahitnya nih ya, di luar prediksi ternyata habis, ya udah habis aja, karena emang itu si budget yang udah kalian taruh gitu. Dan tentunya kalau bisa hal tersebut jangan sampai terjadi sih. Makanya di sini gua sarankan buat teman-teman yang mau melakukan trading itu wajib memahami setiap resikonya dan wajib memiliki skill analisa yang baik gitu. Kalau misalkan kalian nggak memiliki skill analisa yang baik, gua nggak saranin sih ini buat kalian gitu. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan di sini kalian udah setting cross, ini kalian tinggal confirm. Nah, lalu kemudian abis itu yang di kolom marketnya ini kalian klik supaya nanti pas eksekusinya itu kalian langsung dieksekusi naruh harganya sesuai dengan harga yang sedang terjadi saat ini. Nah, kemudian habis itu di sini langkah selanjutnya kalian tinggal setting leverage di kolom yang atas ini. Nah, leverage ini fungsinya buat apa, Bang? Nah, jadi leverage ini fungsinya adalah untuk memperbesar nilai modal kalian atau mengkalikan modal yang udah kalian taruh. Misalkan kalau kalian taruh modal $10 untuk trading, terus kalian pakai leverage misalkan kali 60, maka nanti si modal kalian yang sebanyak $10 ini nanti akan dikalikan 60. Yang dimana nanti kalau misalkan udah dikali 60, maka nanti kalau misalkan kalian profitnya juga akan lebih besar ketika kalian menggunakan leverage yang besar. Tapi perlu kalian ingat juga, dengan menggunakan leverage besar ini ada dampak buruknya juga, yang dimana nantinya kalau misalkan ternyata minus atau misalkan prediksi kalian nggak sesuai dengan yang kalian harapkan, maka nanti minusnya juga jauh lebih besar apabila kalian menggunakan leverage yang gede. Jadi buat pemula di sini gua sarankan kalian coba dulu menggunakan leverage yang kecil, yaitu leverage dikali 10. Nah, leverage kali 10 sini, kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal klik confirm. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya kalau misalkan di sini kalian udah selesai setting semuanya, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal masukin aja berapa cost value atau modal yang mau kalian pergunakan untuk trading. Nah, untuk di Bitget ini sendiri batas minimal modal yang bisa kalian pergunakan untuk trading adalah sebesar $10 ya teman-teman. Nah, kemudian abis itu kalau udah di sini kalian tinggal tentukan posisi mana yang mau kalian buka, mau buy atau mau sell. Nah, karena di sini kita mau scalping, tentunya kita harus mengetahui dulu di mana posisi harga terendah dan harga tertinggi si market Bitcoin ini dalam rentang waktu tertentu atau dalam beberapa menit terakhir, karena di sini kita akan scalping. Jadi di sini kita wajib mengetahui posisi support dan juga posisi resistance dari si Bitcoin tersebut. Nah, untuk bisa mengetahui posisi
posisi support dan resistennya. Caranya gimana Bang? Nah, caranya di sini kalian tinggal klik aja yang gambar candle yang ada di sini. Nah, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini ya teman-teman. Yang dimana nanti di sini kalian akan bisa lihat pergerakan harga dari Bitcoin dalam bentuk candle. Nah, candle itu adalah bentuk lilin ya teman-teman. Ada yang merah, ada yang biru. Kalau biru itu harganya lagi naik, kalau yang merah itu harganya lagi turun. Nah, untuk bisa melakukan scalping dengan jangka waktu singkat, di sini kalian bisa pilih menggunakan time frame yang 15 menit atau yang 1 menit. Karena di sini gue akan contohin cara yang singkat, di sini gue akan pakai time frame yang 1 menit. Nah, seperti yang kalian lihat ya, kalau misalkan ini kita zoom out, nah kita kecilin, di sini akan kelihatan di mana posisi harga terendah atau harga tertinggi. Nah, kalau harga terendah itu biasanya disebut area support. Nah, area support itu di sini. Nah, kenapa disebut area support? Karena biasanya ketika harganya ini gerak-gerak dan menyentuh garis paling bawah nih, harga terendahnya di sini, biasanya dia tuh akan support naik lagi, naik ke atas, memantul ke atas. Jadi area support ini adalah area yang biasanya terjadinya tempat pemantulan harga dari suatu market. Gitu, yang dimana kalau misalkan si harga tersebut udah nyampe ke sini, itu tuh biasanya adalah hal yang tepat buat kita untuk melakukan posisi buy atau posisi beli, yang ini buy long. Tapi sebaliknya kalau misalkan di sini si Bitcoin ini grafiknya ternyata menyentuh ke area resisten, nah kalau misalkan kita lihat dalam beberapa menit terakhir ya, kita ambil 30 menit terakhir dari garis yang ini sampai sini, itu tuh area resistennya ada di sini nih, di harga kurang lebih 17.010. Berarti ini adalah area resisten atau area harga tertinggi, yang dimana harga tertinggi ini adalah harga tertingginya si Bitcoin yang dia tuh nggak bisa tembus ke atas gitu. Jadi dalam 30 menit terakhir, kalau kita lihat dari grafiknya ini, si Bitcoin ketika mau naik ke atas, dia malah mantul lagi ke bawah. Jadi kalau misalkan support area ini adalah tempat memantulnya harga suatu market dari bawah ke atas, nah kalau area resisten adalah area tempat pemantulannya si Bitcoin atau si market dari atas ke bawah gitu. Yang dimana nantinya pentingnya buat kita mengetahui area support dan resisten ini adalah untuk menentukan posisi kita tuh ada di mana. Kalau misalkan nanti ternyata dia nyampe ke sini, ke area resisten atau harga tertinggi, berarti ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan open posisi sell gitu ya teman-teman. Tapi kalau sebaliknya, kalau misalkan nantinya di sini si Bitcoin ini menyentuh area supportnya atau area terendahnya, misalkan sampai ke harga ini ya, gua klik dulu area supportnya ke harga 16.900, maka itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan open posisi buy. Itu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan gua lihat untuk saat ini, posisinya sendiri saat ini sih belum bergerak baik ya. Masih di tengah-tengah, masih sideways alias masih bisa naik, bisa turun. Jadi belum ada posisi yang pas untuk kita untuk melakukan eksekusi. Nah, tapi kalau misalkan nanti ternyata dia menyentuh area resisten, nanti di sini itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan sell, dan kalau misalkan dia nyampe ke bawah, itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan buy. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kalau misalkan di sini kalian udah dapetin posisi yang pas berdasarkan analisa dari support dan area resisten yang terjadi dalam rentang waktu dari time frame yang udah kalian pilih, maka nanti eksekusi kalian itu akan langsung dicatat dan nanti akan langsung ditampilkan di kolom sini nih. Ini kalian back di kolom bawahnya ini. Nanti di sini transaksinya akan langsung ditampilkan berapa-berapa penghasilan yang kalian dapat dan juga berapa-berapa minus yang kalian alami kalau misalkan ternyata prediksi kalian salah. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini adalah posisi gua yang udah gua buka semalam ya. Gua kemarin tuh buka di harga 17.300, gua open posisi sell, gua pakai leverage kali 10 dan ini transaksinya masih gua buka. Dan seperti yang kalian lihat di sini gua profitnya dapat 16,93% ROI-nya atau return of estimation-nya. Dan di sini pendapatan yang udah berhasil gua dapat sebesar $14,96 dan di sini gua pakai modal sebesar $88,2 ya. Jadi dari modal $88, di sini gue udah bisa menghasilkan profit $14 dengan menggunakan leverage kali 10 gitu. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini udah kelihatan nih kan, di transaksinya nih, ini kan kadang bergerak naik, kadang bergerak turun, profitnya tergantung si harga Bitcoin. Nah, kalau misalkan kalian udah dirasa puas dengan profit yang udah kalian dapat di sini dari hasil scalpingan kalian, di sini kalian tinggal langsung close all position aja ya, teman-teman. Nah, ini kalian klik close all position. Nah, kemudian habis itu di sini kalian tinggal langsung klik confirm aja. Nah, maka di sini seperti yang kalian lihat ya, short limit order at marketplace langsung ditutup. Dan kalau misalkan kita lihat profit gua, ini kita lihat ya berapa banyak profit yang kita dapat di kolom historinya. Nah, ini ya seperti yang kalian lihat, profit yang gua dapat itu sebanyak $14,94 dari satu kali scalping kurang dari satu hari, atau kalau dirupiahin ini tuh sekitar 200 sampai 300 ribu. Ini gua dalam mode nyantai ya teman-teman, nggak mode yang gerasak gerusuk kayak misalkan 1 menit close kayak kemarin. Jadi ini gua nyantai sih, gua begitu open posisi gua biarin 2-3 jam sampai 8 jam, kemudian gua close. Di sini gua dapat profit
profit 0,94 itu teman-teman. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan di sini kita udah profit, di sini kita pindahin aja si modal kita beserta profit yang udah kita dapat ini ke akun spot kita lagi. Kalau misalkan di sini kita pengen berhenti trading dan pengen me-withdraw profitnya. Nah, caranya di sini kita tinggal transfer lagi. Kemudian abis itu ini kita pilih USDT. Kemudian abis itu di sini kita tinggal transfer dari arah sebaliknya, dari USDTM ke akun spot. Di sini kita tinggal masukin semuanya, kita kasih all buat transfer semua. Kemudian abis itu di sini kita tinggal klik confirm transfer. Gitu teman-teman. Maka nanti secara otomatis di sini si akun future-nya udah langsung 0 dan di akun spot gua di sini udah langsung bertambah $1.208 termasuk profit yang gua dapat dari hasil trading tadi. Kalau dirupiahin ini tuh sekitar 19 juta apa 20 jutaan lah gitu kalau nggak salah. Gitu teman-teman. Jadi caranya tuh cukup simple ya. Oh ya, buat kalian yang mungkin yang bertanya-tanya pas di video sebelumnya kan gua tuh sempat scalping 1 menit profit 5.000 gua tutup, profit goceng gua tutup. Banyak banget di situ yang nanya, "Bang, kalau misalkan kita scalping per menit dapetin goceng terus dapetin 10.000 kita close, 10.000 kita close, itu apa nggak rugi di biaya fee ya, Bang?" Nah, sebenarnya emang biaya fee-nya nih cukup gede sih si Bitget ini. Sekitar 0,3 apa 0,2 dolar gitu untuk satu kali open posisi. Nah, tapi di sini si biaya fee tersebut bisa ketutupi kalau kalian ini pengguna baru yang baru aja daftar dan melakukan KYC di Bitget ini. Karena buat kalian para pengguna baru itu tuh nanti kalian akan dapetin kupon yang dimana nanti kuponnya ini bisa kalian pergunakan untuk trading di Bitget ini ya teman-teman. Yang dimana nantinya dengan kupon tersebut selain bisa kalian pergunakan untuk trading, si kupon tersebut juga bisa berguna untuk nombokin fee dari setiap posisi yang udah kalian lakukan gitu. Jadi untuk setiap posisinya itu nanti fee-nya itu kehitungnya gratis aja gitu karena kalian udah dapet kupon tersebut gitu teman-teman. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan teman-teman yang kemarin nanya-nanya, "Bang, apa nggak sayang di biaya fee-nya apa gimana?" gitu. Jadi buat kalian para pengguna baru yang pengen dapetin kupon supaya biaya fee-nya gratis, kalian tinggal daftar KYC aja atau verifikasi KYC, maka nanti kalian akan langsung dapetin kupon yang nantinya bisa langsung kalian tukerin atau bisa kalian pergunakan juga sebagai modal trading ataupun untuk nombokin biaya trading fee kalian gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk cara withdrawnya kalau misalkan kita menggunakan HP dari Bitget itu caranya gimana, Bang? Nah, untuk cara withdrawnya sendiri cukup simpel ya teman-teman. Kalau misalkan kalian udah masuk ke kolom aset ini, kemudian abis itu di sini kalian klik spot, lalu kemudian kalian pilih koin mana yang mau kalian cairkan. Nah, di sini berhubung aset gue itu banyaknya di USDT ya, karena di sini gue sering trading di Bitget. Jadi di sini gue akan nyontohin cairin pendapatan gue yang ada di koin USDT ini. Nah, ini gue langsung cairin aja, gue klik di sini di USDT. Kemudian abis itu di sini gue langsung klik withdraw. Nah, kemudian abis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini yang dimana di sini nanti kita bisa memasukkan alamat pencairan USDT kita dari exchanger Indonesia kayak Indodax, toko kripto ataupun Pintu. Terserah kalian itu nyamannya pakai apa. Nah, di sini gue akan contohin nyairin pakai Indodax ya teman-teman. Jadi di sini gue akan contohin nge-withdraw pendapatan gue yang kurang lebih 19 juta ini menggunakan Indodax. Oh ya, buat kalian yang nggak tahu gimana caranya bikin akun Indodax, itu kalian tinggal lihat aja tutorialnya di video gue yang ada di sini ya. Di situ gue udah pernah bahas gimana caranya bikin akun Indodax buat kalian para pemula. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan kalian udah punya akun Indodax, di sini kalian tinggal masuk aja ke akun Indodax kalian. Ini gue buka dulu Indodax gue ya. Nah, kemudian abis itu setelah gue masuk ke akun Indodax gue, di sini kita langsung klik aja kolom dompet yang ada di sini, yang ada gambar dompet. Kemudian abis itu di sini kita cari USDT. Nah, ini ya USDT. Nah, kemudian abis itu nanti di sini akan ada muncul koin USDT ya teman-teman. Kemudian abis itu ini USDT-nya kita tinggal klik. Setelah itu nanti di sini kita tinggal klik aja penyetoran yang ada di sini. Kemudian abis itu nanti di atasnya ini ada pilihannya, ada ERC20, ada TRC20, sama ada BEP20. Di sini kita akan pilih BEP20 ya teman-teman, supaya gas fee-nya atau biaya pengiriman fee-nya itu jauh lebih murah ketika kita melakukan pengiriman dana dari Bitget ke Indodax. Nah, setelah ini kita pilih BEP20, ini kita tinggal salin aja yang di bawah ini nih, alamat USDT kita. Ini kita salin. Kemudian abis itu di sini kita tinggal balik ke akun Bitget kita. Lalu kemudian di sini kita tinggal pastein di alamat USDT kita yang tadi udah kita copy dari akun Indodax. Nah, ini kita tinggal paste. Kemudian habis itu chain-nya kita pilih BEP20. Kita samain dengan alamat USDT kita yang tadi udah kita copy dari Indodax. Kemudian setelah itu di sini kita tinggal masukin berapa banyak jumlah pencairan yang mau kita lakukan dari Bitget ke Indodax ini. Di sini gua akan pilih mencairkan semuanya sebanyak 1.208 USDT atau sekitar 19 jutaan lah ya. Nah, kemudian habis itu di sini kita tinggal klik submit aja. Nah, nanti biasanya si Bitget ini akan minta SMS verifikasi, kode Google Authenticator, dan juga password pencairan kita yang udah kita setting sebelumnya di Bitget ini. Oke, ini gue isi dulu verifikasinya semua.
Nah, kemudian habis itu kalau udah di sini kita tinggal klik confirm aja. Nah, kemudian setelah itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini ya, withdrawal order submitted, yang dimana di sini gua mencairkannya ke dalam bentuk USDT di jaringan BEP20 banyak 1.207,9 USDT atau sekitar 19 jutaan. Kemudian habis itu di sini kita tinggal nunggu aja sampai si saldonya ini masuk ke akun USDT gua yang ada di Indodax. Ini kita tinggal tunggu aja ya sampai si dananya berhasil masuk. Oke, jadi di sini mungkin videonya akan gua pause dulu. Nanti gua akan lanjut lagi setelah si dananya berhasil landing untuk bisa mengetahui berapa lama sih proses pencairan si Bitget ini kalau misalkan kita nyairinya menggunakan HP. Oke, jadi ini videonya gua pause dulu. Ya, ternyata nggak pakai nunggu lama ya teman-teman, nggak nyampe 3 menit. Di sini gue baru aja ngecek, gue udah langsung dapat pemberitahuan dari Indodax dan juga dari Bitget di sini ya. Di sini Bitget ada tulisan withdrawal sukses 1 menit yang lalu. Ini di Indodax juga udah ada pemberitahuan deposit sukses. Dan ini kita langsung cek aja apakah si saldo gue ini emang beneran udah real masuk apa enggak. Ini gue buka akun Indodax gue. Dan di sini udah masuk ya beneran. Di Indodax gue 1.207 USDT udah berhasil landing. Dan kalau misalkan kita lihat di sini si saldo gue juga udah bertambah ya. Dari yang tadinya 40 jutaan sekarang udah bertambah jadi 60 jutaan. Jadi bisa dibilang untuk proses pencairannya ini cepet banget sih, nggak ada delay-delaynya sama sekali. Begitu kita profit, terus kemudian profitnya kita pindahin ke akun spot, terus kita cairin, itu semuanya prosesnya berjalan dengan smooth alias dengan halus dan juga cepat gitu teman-teman. Nah oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi sekian ya tutorial gue kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara trading kripto menggunakan aplikasi Bitget. Nah jadi buat kalian yang mungkin pengen dapetin profit ataupun hasil maksimal melalui market kripto, maka aplikasi dan juga cara ini bisa kalian pergunakan untuk bisa mendapatkan penghasilan rutin dari internet. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain seputar tutorial kali ini, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!